Ya, hari ini tanggal 25 ya, jam 8.08. Ada update untuk emiten WMUU ya. Ini saham yang karena FCA. Tapi sebelumnya ajakan ini tidak untuk kalian membeli ataupun menjual, tapi saya memberikan update-nya aja ya. Persoalan dia mau ke atas ataupun ke bawah, bukan saya yang atur. Market maker lah yang atur, beserta didukung dengan perangkat-perangkatnya, model LK ataupun berita dan lain-lain. Nah, di sini saya kemarin tanggal 22 ada notifikasi khusus lagi keluar dari emiten ini, yaitu ini poin, kalau di papan pemantauan khusus itu poin 8 ini. Adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ya. Jadi si WMUU ini punya hutang yang belum terbayarkan, udah jatuh tempo kan, hutangnya aja sampai 1,05 ya, 1,1 lah kalau sama shortnya ya, sama yang jangka pendeknya 1,1 triliun gitu kan, sedangkan equity-nya aja cuma 936 miliar. Kalau lihat tali DER-nya ini 1,23, artinya ini mudah melebihi ekuitasnya. Sangat mengkhawatirkan. Kalau buat modal usaha sih nggak jadi masalah ya. Yang masalah itu bukan buat modal usaha, buat jadi bayar hutang untuk bayar hutang. Jadi menghutang untuk bayar utang atau dipakai untuk keperluan pribadi gitu kan. Nah, itulah yang menjadi emiten ini apa ya? Bikin kesal lah. bikin kesal investor ya. Dan ini juga salah satu yang disinyalir ada kepemilikan dari salah satu yang harus kita blacklist gitu ya. Nama tersebut yaitu yang Mr. A ya. Ini harus kita blacklist. Nanti kalau dia buka emiten lagi atau beberapa tahun kemudian dia istilahnya ada lagi di bursa nama itu, yang lebih baik hindari aja, karena dia sistemnya udah bikin retail kesel gitu lah. Nyangkutnya soalnya dari IPO sampai sekarang itu udah 50, terus dia apa namanya dilongsorkan ke FCA gitu, dia seperti yang membiarkan gitu ya. Di sini udah banyak penjaminnya ya, sini ada Maybank, Palburi ya, sama pendanaan efek juga ini udah mulai masuk. Sebenarnya ini harusnya sebenarnya udah mulai sehat ya, karena apa, si banyak sekuritas yang mau nampung barangnya gitu ya, tapi dijaminkan dijaminkan ya. Soalnya masyarakat cuma 28%, ini si Widodonya juga masih ada ya 44%. Saya pikir sih kalau emang dia istilahnya mau ngebangun kepercayaan lagi WMUU, WMPP itu ya, mereka harus siap-siap untuk bisa di up ke 50 lah mina, biar pada retail itu mau cut loss lah gitu kan, kalau yang masih percaya dengan emiten ini bisa melanjutkan gitu ya. Jadi semenjak Mei Juni ini udah banyak yang kabur. Kalau dari penjualan normal ya, penjualan 51, 52 ini banyak, ini sebenarnya kabar gembira nih ya, sebenarnya kabar gembira juga, karena istilahnya banyak barang-barang yang di luar itu udah ditampung sama seseorang ya, atau perusahaan yang udah nyiapin duitnya gitu buat nampung barang gitu kan. Cuman kalau di WMUU saya pikir sih ini takutnya permainan doang gitu ya. Untuk menjebak retail juga. Makanya saya bilang kalau udah lagi FC udah biarin aja, biarkan istilahnya orang-orang besar atau perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi retail itulah biarin aja, nanti pas udah bebas dari FCA nya baru bisa ditransaksikan secara normal. Jadi IPO 2021-2024 itu dia langsung dijebloskan ya. Dulu sih saya juga di sini sempat cuan banyak di sini. Di sini sempat cuan banyak sebenarnya saya di WMU ini. Cuman pas kesini makin downtrend, akhirnya udahlah saya tinggalin. Apalagi pas ke 50 saya lihat prospek dari LK-nya, laporan keuangannya negatif terus, akhirnya pesimis. Ya udah saya biarkan dulu, saya pantau dulu, siapa tahu emiten ini bisa berkembang lagi. Ternyata pas tanggal 22 Juli
Malah datang surat cinta dari penagih utang. Ya, seperti itu teman-teman. Kita lihat dari apa ya namanya ya, statistik dulu deh. Kita lihat statistiknya dulu. Hutangnya dari kuartal 1 ya semakin bertambah ya, hutangnya kerugiannya ya. Revenue-nya juga berkurang. Katanya ada mesin baru, penambahan baru, manajemen baru. Ya mudah-mudahan sih kuartal 2-nya ada menunjukkan positif lah ya. Kayaknya juga ini dimanipulasi yang ini 2022-nya. Sebenarnya 2023-nya nggak ada yang positif sama sekali. Ya, mudah-mudahan sih ini di kuartal 2-nya bisa positif lah, atau nggak turun lah dari kuartal 2 tahun yang lalu kerugiannya ya. Apalagi revenue-nya bisa bertambah, itu lebih baik lagi. Nggak usah dipikirin soal PR-nya lah sekarang. Baik, kita langsung ke lukisan market maker aja ya. Jadi bikin pushing nih kayak WMO ini, terutama di data yang nyangkut udah lama ya. Ya udah tampil ini untuk lukisan market makernya. Di sini emang terlihat jelas ya, si WMU ini benar-benar dijual gitu sama bandar lokalnya. Kita itu dulu deh, tanggalin dulu ya. Kita tanggalin dulu tanggal 24 berarti ya. Karena kan detik kami ini tanggal 25 ya. Apa yang membuat saya menarik untuk kita bahas? Pertama ya karena itu ya, ada PKPU-nya. Yang kedua ada transaksi di pasar nego nih ya. Jadi kalau digeroskan ini sebenarnya si apa namanya, si CP ini memindahkan barang ya, CP ke CP gitu. Cuma kalau di net kan dia hilang ya. Pikir saya seperti ini teman-teman, ketika ada nego dan di grossnya ada terus netnya hilang, itu sebenarnya masih akun yang sama, cuman dia memisahkan antara emiten-emiten yang udahlah ini saya pisahkan, yang harga FCA, yang harga 50, nanti ada akun yang khusus untuk naikin harga, ini khusus untuk menampung emiten-emiten yang bermasalah, seperti itu ya. Ini juga total transaksinya gede ya, 10 juta ya, 10 juta lot ya. Ini juga kalau di sini kita lihat ini sekitar 3,7 juta ya, 3,7 juta ya, 3,7 juta lot. Jadi sebenarnya sih ini 10 juta lumayan lah ya untuk ukuran, istilahnya untuk ukuran pemindahan ya. Dia juga memindahkan hampir 11 miliar ya, gede juga kan, ini duit juga sama gitu kan. Ya mudah-mudahan sih ini walaupun sebagai pancingan menandakan si MT ini mau di-up lah gitu ya. Kasihan lah cerita yang udah lama ya, dari tahun 2021, apalagi yang beli di harga IPO, karena pinginnya itu kan WMU ini sekelas Java lah gitu ya, sekelas main gitu kan. Cuman ini WMU karena ada seseorang yang membuat emiten ini kurang baik ya, akhirnya kena imbasnya juga gitu kan. Dari LK-nya juga kurang baik. Cuman kalau LK-nya masih keluar nggak jadi masalah sebenarnya. Yang penting LK-nya mau negatif juga nggak jadi masalah gitu. Yang penting dia mau melaporkan gitu ya kepada publik. Jangan sampai udah bermasalah tidak melaporkan kondisi keuangannya ke publik ya. Jadi istilahnya minimal satu masalah teratasi, karena kalau tidak memberikan laporan keuangan dia juga akan didenda, dan juga dia akan masuk lagi ke PPK dengan ditambah lagi kode nantinya ya, kode apa gitu. Sekarang kan PKPU kode 8 gitu. Baik teman-teman, karena ini sudah apa namanya, si bandar lokal juga udah mulai apa namanya, mulai ngebuang. Cuman dari mulai tanggal 2 Juli ini, bulan ini dia ada peningkatan dari 7 ke 11 ya. Artinya di sini ada yang mau ngambil lah gitu ya. Kita akan lihat di sini siapa sih yang ngambil dari tanggal 2 ya. Tanggal 2 Juli siapa yang ngambil. Kita lihat dari candlenya aja ya.
Ini bukan dari bandar lokal tapi dari Kernanya aja. Kalau foreign sih ngambil sedikit ya, ngambil sedikit dia juga belum keluar. Kita tinggal lihat dari tanggal 2 Juli. Dari 2 Juli siapa yang ngambil? Di sini ada NI, YP, CC, PD, BKK, JB nih. Ini sebenarnya broker JB juga lumayan, DH juga lumayan ya. Di negonya ada nggak? Di nego cuma tanggal itu doang, tanggal 22 doang ya dia. Ada pemindahan kekuasaan dan lain-lain ya. Kita diregulerkan, kita kasih net. Di sini ada KK sampai JB yang masuk, di mudah-mudahan si KK sampai si JB ini bisa ngedongkrak lah ya. Tapi yang paling besar ada si NI sama si YP. MJ udah keluar, CP yang memang CP ini yang megangnya emiten ini nih, udah keluar juga ya. Walaupun sini sempat masuk, cuman sekarang lagi ngebuang barang. Ini emang maker-makernya kekurangan dana kali ya. Kekurangan dana kali ya. Ya mudah-mudahan dengan si CP ini memberikan sinyal gitu, saya juga masih tukar-tukar di harga 11 sih, di harga sekarang gitu kan. Bisa si WMO ini bisa diangkat lah gitu ya. Mudah-mudahan si LK yang keduanya, laporan keuangan kuartal keduanya bagus ya. Minimal negatifnya berkurang dan revenue bertambah, udah itu aja lah. Kalau untuk positif mah mungkin bonus itu. Ya, seperti itu teman-teman update-annya untuk saat ini. Jadi bandar lokal berusaha keluar, tapi beberapa emiten ada yang nampung di si KK sama si JB. Mudah-mudahan si KK sama si JB ini terus nampung lagi. Dan PKPU-nya semoga cepat kelar ya. Mudah-mudahan dengan kelarnya PKPU menjadikan si WMU ini bisa di up harga 50 lah. Biar keluar dari FCA dulu deh targetnya ya. Oke, sekitar teman-teman ya. Ciao ya.